Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu BPJS. Di sini saya tidak sendiri, ada Muhammad Rehan Kurniawan, ada Kansa Raihan, lalu ada Muhammad Septian, ada Muhammad Fatan, dan juga saya sendiri Muhammad Hanif Taufik. Next. BPJS. Berdasarkan UU nomor 24 tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Tujuan BPJS untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. BPJS bertanggung jawab kepada Presiden, berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Selain itu juga mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten atau kota. Next. Lingkup bisnis BPJS. Yang pertama itu ada BPJS Kesehatan. Program BPJS Kesehatan adalah asuransi di bidang kesehatan atau biasa disebut Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Lalu yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Program BPJS di bidang ketenagakerjaan adalah jaminan hari tua atau JHT yang pembayarannya ditanggung oleh pengusaha dan pekerja. Tujuan JHT yakni memberikan penghargaan ketika karyawan telah pensiun, mengalami cacat tetap, atau meninggal dunia. Keanggotaannya ditandai dengan kartu peserta jam sostek atau KPJ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Sarehan. ya, makasih Hanif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi yaitu iuran BPJS Kesehatan. Untuk peserta mandiri dan bukan pekerja ada tiga kelas. Untuk kelas yang ketiga itu ada 35.000 tiap per bulannya. Tarif itu telah dipotong oleh subsidi pemerintah sebesar 7.000. Kemudian yang seharusnya itu nominalnya ada 42.000. Yang kedua ada kelas 2 yaitu 100.000 per bulan, dan yang terakhir ada kelas satu yaitu 150.000 per bulan. Dan untuk karyawan kantoran itu pembayaran iuran BPJS adalah sebesar 1% dari gaji total. Yang kedua, perusahaan wajib membayar iuran 4% dari total gaji pekerjanya. Dan terakhir, batas maksimal gaji iuran BPJS-nya ditanggung oleh perusahaan adalah sebesar 12 juta. Next. Kemudian ada iuran BPJS ketenaga kerjaan. Untuk ketenaga kerjaan sendiri itu bagi pekerja penerima upah nominal yang perlu dibayarkan adalah 2%, sedangkan perusahaan tempat bekerjanya harus membayar sebesar 3,7%. Yang kedua, bagi pekerja bukan penerima upah, besaran BPJS adalah 2% dari upah per bulan. Dan yang terakhir untuk iuran jaminan hari tua BPJS ketenaga kerjaan khusus pekerja migran, maka nominal yang harus dibayarkan adalah 50.000 sampai 60.000 per bulan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Kansa atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Yang pertama ada penghasilan atau rugi operasional di tahun 2020 ada di minus Rp265.442. Dan di 2021 itu menjadi Rp193.710. Dan jumlah pendapatan beban non operasionalnya itu ada di 2020 ada di Rp247.413 dan di 2021 menjadi Rp808.768. Total jumlah laba rugi komprehensifnya itu di tahun 2020 ada di minus Rp128.440 dan di 2021 ada di Rp468.192. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Saldo per 31 Desember 2019 itu Rp21.479.704. Tambahan modal di setornya itu Rp391.104. Saldo labanya minus Rp11.548.119.
Penyesuaian nilai wajarnya itu di minus Rp19.602 dan total jumlahnya Rp10.333.087. Saldo per 1 Januari 2020-nya itu modalnya Rp21.479.704, tambahan modal di store-nya Rp391.104. Saldo labanya itu di minus Rp11.548.238. Penyesuaian nilai wajarnya di Rp31.689 dan jumlah totalnya di Rp10.290.881. Saldo per 31 Desember 2020 modalnya itu ada di Rp21.479.704, tambahan modal di store-nya itu Rp351.104. Saldo labanya itu ada di minus Rp11.694.131. Penyesuaian nilai wajarnya itu di minus Rp14.237 dan total jumlahnya itu di Rp10.162.441. Dan terakhir di saldo per 31 Desember 2021 modalnya di Rp21.479.704. Tambahan modal di store-nya itu Rp391.104. Saldo labanya itu di minus Rp11.211.409. Penyesuaian nilai wajarnya itu di minus Rp28.418 dan total jumlahnya itu di Rp10.630.981. Selanjutnya laporan arus kas di tahun 2020 di tahun 2020 itu arus kas bersih dari aktivitas operasi itu minus Rp167.506 dan di tahun 2021 itu minus Rp213.572. Untuk arus kas bersih dari aktivasi investasinya di 2020 itu ada di Rp475.125 dan di 2021-nya itu menjadi minus Rp56.737. Dan arus kas dan setara kas akhir tahun ada di 2020 ada di Rp1.251.764 dan di 2021 menjadi Rp3.853.455. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Asetnya itu jumlah aset lancar 2020 di Rp5.970.229 dan 2021 menjadi Rp7.966.444. Aset tidak lancarnya itu di 2020 ada Rp7.402.249 dan di 2021 itu ada di Rp6.025.279. Total jumlah asetnya itu di 2020 di Rp13.372.478 dan di 2021 ada di Rp13.991.723. Untuk liabilitas dan ekuitas, liabilitasnya itu di 2020 ada di Rp573.689 dan di 2021 ada di Rp563.933. Jumlah jangka panjangnya ada di 2 juta, yang 2020 ada di Rp2.636.348 dan di 2021 ada di Rp2.796.810. Jumlah liabilitas tahun 2020 yaitu Rp3.210.037 dan di 2021 ada di Rp3.360.743. Untuk jumlah ekuitasnya di 2020 ada Rp10.162.441 dan di 2021 ada di Rp10.630.981. Jadi total jumlah liabilitas dan ekuitas di tahun 2020 ada Rp13.372.478 dan di 2021 menjadi Rp13.991.723. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fatan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Laporan posisi keuangan BPJS ada di program JKM tahun 2021 di angka Rp14.853.990 dan di 2021
ada 14.812.279 rupiah, 279 rupiah, dan di 2022 15.873.648 rupiah. Dan untuk program JKK-nya 1 Januari 2021 ada di angka 41.487.549 rupiah, dan 2021 ada 46.675.978 rupiah, dan dari 2022 ada 53.365.094 rupiah. Dan lanjut ke jumlah liabilitas di program JKM tahun 2021 ada di angka 2.205.104 rupiah. 2021 3.999.834 rupiah. 2022 5.093.571 rupiah. Dan untuk program JKK-nya 1 Januari 2021 di angka 2.219.314 rupiah. Dan 2021 ada 2.510.026 rupiah. Dan di 2022 ada di angka 2.793.945 rupiah. Dan aset neto di program JKM 2021 ada di angka 12.648.895 rupiah. Dan di 2021 ada di angka 10.812.445 rupiah. 2022 10.780.077 rupiah. Dan program JKK-nya tahun 2021 ada 38.868.235 rupiah. Dan 2021 ada 44.165.952 rupiah. Dan di 2002 50.571.149 rupiah. Dan jumlah liabilitas dan aset neto di program JKM tahun 2021 ada di angka 14.853.999 rupiah. Dan 31 Desember 2021 ada di 14.812.279 rupiah. Dan di 31 Desember 2022 ada di 15.873.648 rupiah. Dan di program JKK tahun 2021 ada di angka 41.087.549 rupiah. Dan di 2021 ada di angka 46.675.978 rupiah. Dan di 2022 ada di angka 53.365.094 rupiah. Dan lanjut di sini ada program JKP-nya sendiri. Di jumlah aset di tahun 2021 ada 7.958.447 rupiah. Dan di 2022-nya ada 10.590.952 rupiah. Dan jumlah liabilitasnya sendiri di program JKP untuk 2021 tidak ada. Dan di 2022 itu ada di angka 177.685 rupiah. Dan aset neto di program JKP 2021 ada di angka 7.958.147 rupiah. Dan di tahun 2022 ada 10.413.267 rupiah. Dan di jumlah liabilitas dan aset neto JKP tahun 2021 ada di angka 7.958.147 rupiah. Dan di tahun 2022-nya ada 10.590.952 rupiah. Lanjut. Oke, selanjutnya laporan aset netonya di program JHT dan program JP. Di program JP sendiri di tahun jumlah asetnya ada 2021 ada 80.994.905 rupiah. Dan di 2021 103.444.527 rupiah. Dan di 2022 130.984.716 rupiah. Dan di program JHT 2021 34.796.712 rupiah. Dan di 2021-nya 379.193.114 rupiah. Dan 2022 417.954.893 rupiah. Dan lanjut di jumlah
di jumlah liabilitasnya ada 1 Januari 2021 program JP 307.750 rupiah, 2021 50.012 rupiah, dan 2022 5.109 rupiah. Di program JHT-nya 2021 168.295 rupiah, di 2021 146.360 rupiah, dan 2022 ada 137.829 rupiah. Aset itu tersedia untuk manfaat. Januari 2021 80.687.155 rupiah, dan di 2021 103.394.515 rupiah, dan di 2022 130.979.607 rupiah, dan program JHT-nya di tahun 2021 ada 346.928.417 rupiah, dan 2021 379.046.754 rupiah, dan di tahun 2022 417.817.64 rupiah. Dan laporan perubahan aset neto. Di sini program JP dan program JHT di jumlah penambahannya langsung aja ke aset neto akhir ya. Di sini 31 Desember 2021 ada di angka 103.394.915 rupiah, dan 2022 130.979.607 rupiah, dan program JHT tahun 2021 379.046.754 rupiah, dan 2022 417.817.064 rupiah. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Muhammad Fatan atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan laporan penghasilan komprehensif. Yang pertama, di sini ada laporan program jaminan kehilangan pekerjaan atau biasa disebut JKP. Jumlah pendapatan program JKP pada masa 31 Desember 2021 sebesar Rp1.959.282. Dan pada masa 31 Desember 2022 itu sebesar Rp2.730.961. Jumlah beban program JKP pada masa 31 Desember 2021 itu sebesar Rp1.135. Dan pada masa 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp275.841. Surplus program JKP pada masa 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.958.147. Dan pada masa 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.455.120. Jumlah penghasilan kompresif program JKP pada masa 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.958.147. Dan pada masa 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.455.120. Di sini ada yang kedua yaitu laporan program jaminan kecelakaan kerja atau bisa disebut JKK dan jaminan kematian atau yang bisa disebut JKM. Jumlah pendapatan program JKK pada masa 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp7.861.378. Dan pada masa 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp9.711.697. Jumlah beban program JKK pada masa 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.563.661. Dan pada masa 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp3.306.500.
surplus program JKK pada masa 31 Desember, yaitu 31 Desember 2021 itu sebesar Rp5.297.717. Dan pada masa 31 Desember 2022 itu sebesar Rp6.405.197. Jumlah penghasilan kompresif pada program JKK pada masa 31 Desember 2021 itu sebesar Rp5.297.717. Dan pada masa 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp6.405.197. Jumlah pendapatan program JKM pada masa 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.358.47. Dan pada masa 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.074.945. Jumlah beban pada program JKM pada masa 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp5.194.457. Dan pada masa 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.107.313. Surplus yang didapat oleh program JKM pada masa 31 Desember 2021 itu sebesar minus Rp1.836.450. Dan pada masa 31 Desember 2022 yaitu sebesar minus Rp32.368. Nah, di sini ada jumlah penghasilan kompresif pada program JKM pada masa 31 Desember 2021 sebesar minus Rp1.836.450. Dan pada masa 31 Desember 2022 yaitu sebesar minus Rp32.368. Next. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.